Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat safety, obsesi kita kali ini adalah keselamatan bekerja di dekat air. Banyak kasus kecelakaan karena tidak dikendalikan sehingga berakibat fatal accident terkait dengan pekerjaan di dekat air ini. Maka dari itu kita buka sama-sama ya, apa saja yang harus kita perhatikan. Beberapa contoh pekerjaan di dekat air antara lain bekerja di area pompa, pengapuran atau liming ya, pengecekan pompa, termasuk juga penggunaan perahu dalam kegiatan operasionalnya. Nah, ini salah satu contoh gambaran umum ya Sobat Safety di area pertambangan. Aspek keselamatan harus menjadi prioritas agar kita bisa bekerja aman dan pulang dengan senyuman ketemu keluarga tercinta di rumah dengan selamat. Kasus tenggelam telah menimbulkan banyak korban nyawa di berbagai dunia tambang dan industri di tanah air, sehingga kita harus kendalikan dengan baik atas keselamatan pekerjaan di dekat air ini. Nah, jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Beberapa pekerjaan risiko tinggi harus kita kendalikan, contohnya dekat air ini, dengan salah satunya adalah melakukan assessment sebelum melakukan pekerjaan oleh orang yang berkompeten. Buatlah JSA, lakukan pengawasan khusus termasuk juga atur komunikasi, dan juga pastikan aksesnya aman. Jadi harus terencana dengan baik agar tidak terjadi kegagalan dan menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, berikutnya untuk pekerjaan kita harus siapkan prosedurnya, mengacu dari mana, dari shop manual dari pabrik pembuat, contohnya untuk perahu, best practice pengelolaan K3 pertambangan dan dunia industri yang lainnya, termasuk bagaimana pengaturan ya. Dalam SOP ini kita harus atur tata cara urutan langkah dari awal sampai akhir, termasuk bagaimana apabila terjadi kondisi keadaan darurat. Nah, prosedur kerja ini harus kita sampaikan secara rutin, harus kreatif, inovatif, dan solutif, seperti halnya menggunakan pelampung, termasuk penggunaan speedboat atau peralatan bekerja di dekat air lainnya, supaya teman-teman care dan aware untuk keselamatan diri dan teman kerja saat melakukan pekerjaan di dekat air ini. Nah, pelatihan melalui training need analysis harus kita tetapkan apa kebutuhan dari organisasi atau jika memerlukan sertifikasi. Contoh untuk kemampuan pekerjaan di sini adalah kemampuan berenang, kemampuan untuk melakukan pertolongan darurat. Nah, ini harus kita tetapkan dan kita penuhi kompetensinya untuk pekerjaan dan personil yang ada dalam pengawasan kita. Kompetensi yang dimaksud diantaranya kemampuan berenang, termasuk juga ya kompetensi emergensi, contohnya kemampuan penyelamatan keadaan darurat. Kita bisa mengikutkan pelatihan ke Basarnas, karena kemampuan berenang ini sangat penting untuk menopang pekerjaan di dekat air yang notabene berisiko sangat tinggi. Nah, berikutnya apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus memeriksa peralatan keselamatan, contohnya pelampung, levering, perahu sebelum kita gunakan supaya benar-benar kondisi layak pakai. Nah, saat melakukan pemeriksaan, isilah checklist pemeriksaan atau checklist inspeksi dengan baik dan benar. Apabila ada kerusakan, jangan gunakan ya, ganti dengan kondisi yang baik ataupun yang standar. Ingat, kita harus berpikir selamat untuk memastikan keselamatan diri kita dan anak buah, supaya kita juga bisa ketemu keluarga tercinta dengan selamat. Nah, dari aspek kelayakan, peralatan bekerja di dekat air, contohnya speedboat ataupun juga perahu, harus dipastikan kondisinya layak pakai dari parameter yang ditetapkan untuk keselamatan peralatan pekerjaan di dekat air ini. Jangan dioperasikan apabila tidak layak pakai. Nah, Sobat Safety, untuk antisipasi keadaan darurat, nah kalau berada di mining, kita harus menginformasikan kepada petugas mining control untuk siapa saja kita yang bekerja di situ, kemudian pekerjaan apa saja, dan petugas akan memantau periodik yang ada di sana untuk memastikan personilnya masih available atau tidak, atau mungkin ada pergantian, termasuk apabila ada permintaan bantuan darurat. Nah, kita pun juga harus melaporkan rutin kepada mining control room untuk memastikan tim kita, kalaupun ada pekerjaan sudah selesai, penambahan atau pergantian personel, termasuk memerlukan bantuan personel lain untuk aktivitas pekerjaan yang kita lakukan di sana. Nah, dalam bekerja di dekat air untuk antisipasi darurat, upayakan ya, jangan bekerja sendiri, minimal 2 orang, lengkapi dengan radio komunikasi, dan juga perahu mampu menampung personel yang bekerja, termasuk untuk evakuasi apabila ada kondisi emergensi. Ini penting dan harus menjadi prioritas kita dalam pengelolaan pekerja di dekat air. Nah, berikutnya adalah perawatan peralatan pekerja di dekat air, contohnya perahu, termasuk juga pelampung, harus dilakukan pemeriksaan rutin ya, perawatan rutin untuk memastikan komponen-komponen utama dalam kondisi baik, engine ya dirawat dengan baik, termasuk juga ya penggantian oli mesin. Nah, itu salah satu contoh kenapa kita harus memastikan alat ini agar dalam proses pekerjaan tidak ada kendala, Sobat Safety. Nah, berikutnya terkait
dengan emergensi, maka organisasi harus menyiapkan peralatan dan juga tim emergensi yang dibekali dengan kompetensi pertolongan darurat, ya, pemeriksaan rutin, dan kita harus menginventarisasi apa alat emergensi bekerja di dekat air yang diperlukan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan di tempat kita, agar kita bisa mengendalikan kondisi emergensi sesuai dengan mitigasi risiko yang sudah ditetapkan dalam manual prosedur keadaan darurat yang sudah kita buat. Nah, kita pun dari aspek emergensi, kita juga harus memberikan cek respon kepada pekerja yang ada di sekitar kita. Emergency drill ini bertujuan apa? Untuk memastikan respon terhadap kondisi emergensi, baik pengawas, tim emergensi, dan ini harus dievaluasi ya setelah emergency drill dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian, entah itu prosedur keadaan darurat, ya, kemudian pengamanan lokasi, respon time, dan juga bagaimana komunikasi terhadap pertolongan di jalur emergensi. Apabila ada kekurangan, segera perbaiki dan lakukan refresh kepada seluruh pekerja yang terkait agar tidak terulang kembali. Ini untuk memastikan kita selalu siap siaga dalam kondisi emergensi. Nah, yang terakhir, kita bisa melakukan inspeksi dan observasi sebagai upaya pengawasan terhadap kelayakan sebelum operasi, perilaku pekerja, kepatuhan terhadap alat pelindung dan persyaratan keselamatan, serta posisinya dalam bekerja. Termasuk apakah prosedur kerja yang ada masih available atau masih sesuai dengan kebutuhan operasional yang ada saat ini, supaya pengendalian risiko bekerja dekat air ini dijalankan dengan efektif dan efisien. Demikian disampaikan, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.